Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Siti Wahyuni dari Prodi PBSI tingkat 1A. Di sini saya akan membahas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Materinya yaitu tentang hakikat manusia dan alam semesta. Adapun yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, pengertian manusia dan alam semesta. Yang kedua, ada teori manusia. Yang ketiga, ada perbedaan pendapat para ahli mengenai pengertian manusia. Yang keempat, ada hubungan manusia dengan alam semesta. Yang kelima, definisi penyebutan manusia di dalam Al-Quran. Yang keenam, ekstensi dan martabat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, material dan imaterial pada manusia. Yang kedelapan, ada karakteristik manusia. Yang pertama, ada pengertian manusia dan alam semesta. Manusia adalah makhluk yang hadir pertama kali di dunia, merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Itu merupakan definisi sederhana dari manusia. Sedangkan alam semesta adalah seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. Maksud dimilikinya itu adalah energi dan materi yang dimiliki oleh alam semesta itu sendiri. Selanjutnya ada teori tentang manusia. Yang pertama ada teori psikoanalisis. Menurut teori psikoanalisis, manusia disebut homo polens atau makhluk yang berkeinginan. Menurut aliran ini, manusia adalah makhluk yang memiliki interaksi komponen biologis, psikologis, dan sosial. Yang kedua ada teori behaviorisme. Menurut teori ini, manusia adalah homo mechanicus atau manusia mesin. Di sini, manusia dianalisis perilakunya. Yang ketiga ada teori kognitif. Menurut teori kognitif, manusia adalah homo sapiens atau manusia berpikir. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang berinteraksi secara pasif pada lingkungannya, tetapi memahami lingkungannya sendiri. Yang keempat, ada teori humanisme. Teori ini mengatakan bahwa manusia adalah homo ludens atau manusia yang bermain. Manusia berperilaku mempertahankan, meningkatkan, dan mengaktualisasikan diri. Yang ketiga, ada perbedaan pendapat tentang pengertian manusia. Pada hakikatnya, manusia memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Maka dari itu, para ahli juga akan mengemukakan pengertian manusia secara berbeda-beda pendapat. Keempat, ada hubungan manusia dengan alam semesta. Yang pertama, hubungan historis. Manusia menganggap dirinya adalah satu-satunya makhluk beradab yang ada di alam ini. Dengan sendirinya, timbul rasa kagum, takut, dan heran pada diri manusia itu sendiri. Yang kedua, ada hubungan fungsional. Proses penciptaan manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Dalam sistem kosmos, manusia dan alam sangat penting dalam kehidupan manusia. Pengetahuan mengenai alam akan menambah kekuatan manusia mengatasi alam. Kemajuan pengetahuan terhadap alam dan teknologi yang diterapkan menempatkan alam dalam posisi sebagai sumber kehidupan yang tiada batas. Kelima, ada penyebutan nama manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, dari aspek historis penciptaan manusia disebut dengan Bani Adam. Terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Yang kedua, dari aspek biologi kemanusiaannya disebut dengan Bashar, yang mencerminkan sifat-sifat fisik, kimia, dan biologisnya. Terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33. Yang ketiga, dari aspek kecerdasan disebut dengan insan, yaitu makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 3-4. Yang keempat, dari aspek sosiologi disebut anras yang menunjukkan sifatnya yang berkelompok sesama jenisnya. Al-Baqarah ayat 21. Yang kelima, dari aspek posisinya disebut abdun atau hamba yang menunjukkan kedudukan sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh padanya. Quran Surat Soba ayat 9. Kelima, ada eksistensi dan martabat manusia. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan.
sebagai khalifahnya di muka bumi, serta sebagai makhluk yang semi samawi, yang dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas, terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan atas alam semesta. Manusia mempunyai keluhuran dan martabat naluriah. Motivasi dan pendorong manusia dalam banyak hal tidak bersifat kebendaan. Manusia dapat secara leluasa memanfaatkan rahmat dan karunia yang dilempahkan kepada dirinya. Namun, pada saat yang sama, manusia harus menunaikan kewajiban kepada Tuhan, seperti beribadah. Yang ketujuh, ada material dan imaterial pada manusia. Material merupakan jasad. Jasad adalah segala sesuatu yang terlihat, bisa juga disebut dengan miniatur. Jasad atau materi sebenarnya hanyalah cangkang bagi ruh. Imaterial adalah ruh. Pengertian ruh adalah salah satu komponen penting yang menentukan ciri kemanusiaan manusia. Setelah proses fisik berlangsung dalam penciptaan manusia, pemasukan ruh menjadi unsur penting yang membedakan manusia dengan hewan. Ruh merupakan misteri besar yang dihadapi manusia. Dalam Quran Surat Shad ayat 71-72 serta Quran Surat Al-Imran ayat 85. Ruh adalah getaran ilahiyah, yaitu getaran sinyal ketuhanan sebagaimana rahmat, nikmat, dan hikmah yang keseruannya sering terasa sentuhannya, tetapi sukar dipahami hakikatnya. Yang terakhir ada karakteristik manusia. Yang pertama ada aspek kreasi. Apapun yang ada di tubuh manusia sudah dirakit dalam suatu tatanan yang terbaik dan campuran. Yang kedua ada aspek ilmu, hanya manusia yang mempunyai kesempatan untuk memahami sedangkan hewan tidak. Yang ketiga ada aspek kehendak, manusia memiliki kehendak yang menyebabkan bisa mengadakan pilihan-pilihan dalam hidupnya. Yang keempat ada pengarahan akhlak, manusia adalah makhluk yang dapat dibentuk akhlaknya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.